Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudaraku dan saudariku seiman yang kucintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam niki. Sebagaimana biasa kita bisa hadir dalam pengajian untuk membicarakan, untuk mempelajari masalah agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Selawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam niki insyaallah subhanahu wa taala kita masuk kepada pembahasan al-iman bil malaikah. Beriman kepada malaikat, berarti rukun iman yang kedua. Kita sudah selesai mendengarkan penjelasan tentang beriman kepada Allah sebagai rukun iman yang pertama. Maka makin kita akan lanjutkan dengan mendengarkan masalah beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Assalamualaikum. Al-imanu bil malaikati huwa al-imanu biwujudihim. Beriman kepada malaikat adalah beriman tentang adanya malaikat. Wajib kita percaya ada namanya malaikat. Adapun orang-orang kafir membuat nama-nama dengan istilah dewa dan seterusnya, enggak boleh kita percaya itu. Oke? Mereka bilang ada namanya dewa, ada namanya dewi dan seterusnya. Jadi enggak benar, enggak boleh kita percaya. Jadi yang benar adalah kita beriman tentang adanya malaikat. Wa tasdiqu bi a'malihim allati yaqumuna biha fi hadzal qaum. Dan membenarkan pekerjaan-pekerjaan mereka yang mereka lakukan di alam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala tugaskan para malaikat itu dengan pekerjaan-pekerjaan khusus. Ada tugas-tugas khusus, wajib kita percaya. Fahum khalqun min alamil ghaib la narahum. Para malaikat itu mereka adalah makhluk, termasuk makhluk yang di alam gaib, yang kita tidak melihat mereka. Bagi kita lihat sama dengan jin, syaitan, bagi kita lihat itu. Ya, tapi wajib kita percaya tentang adanya malaikat ini. Wajib. Walaupun kita tidak lihat, karena Allah yang memberitakan dalam Al-Qur'an dan Nabi yang memberitakan di dalam hadis-hadis beliau. Walakin nu'minu bihim imanan jaziman la yatatarraqu ilaihi syakkun wala raib. Tetapi kita percaya tentang malaikat-malaikat. Kita percaya tentang para malaikat Allah dengan keimanan yang kuat, yang tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul maksudnya Nabi Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau dari Tuhannya. Maksud beriman kepada Al-Qur'an, kepada wahyu yang Allah turunkan. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad sendiri sebagai Rasul percaya kepada apa yang diturunkan kepada beliau, dan orang-orang beriman yang mengikuti beliau juga percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun, setiap mereka amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah. Jadi semuanya mereka orang-orang yang beriman itu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak beda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Jadi semuanya dipercayai. Nabi Musa dipercayai beliau seorang nabi dan rasul. Nabi Isa dipercayai nabi dan rasul. Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Semuanya mereka adalah Rasul Allah. Faman ankara wujudal malaikati faqad kafar. Maka barang siapa yang mengingkari adanya malaikat, berarti dia sudah jatuh kafir. Kalau tidak percaya tentang malaikat. Jadi wajib kita beriman tentang malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekafirannya orang yang tidak percaya kepada adanya malaikat. Allah berfirman, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, ya, ingkar kepada malaikat, enggak percaya dengan adanya malaikat. Wa kutubihi, ingkar kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, ingkar kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, ingkar dia kepada hari kiamat, enggak percaya dia. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka berarti dia sudah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat yang dikatakan kafir. Wa man yakfur, siapa yang kafir, ingkar kepada Allah, kepada malaikat. Jadi ini dalil tentang kekafirannya orang yang tidak percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ahlus sunnati wal jamaah, maka ahlus sunnah wal jamaah yu'minun bil malaikah, percaya, beriman, sadu tentang malaikat-malaikat, ijmalan wa tafsilan, secara umum dan secara terperinci. Secara umum, ya, percaya Ahlussunnah wal Jamaah tentang adanya malaikat. Secara terperinci yang diperincikan oleh Allah dan Rasulnya, namanya malaikat itu ini pekerjaannya juga dipercayai. Ijmalan fiman lam yusamma. Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada malaikat-malaikat Allah secara mujmal, secara umum, pada malaikat yang tidak disebut namanya. Wa amma tafsilan, dan adapun kepercayaan kepada malaikat secara terperinci, fabiman sahha bihi dalil mimman sammahu Allah taala wa rasuluh, maka Ahlussunnah wal Jamaah percaya secara terperinci tentang malaikat terhadap malaikat yang sahih, dalil menunjukkan malaikat tersebut yang disebut namanya oleh Allah dan disebut oleh Rasulullah. Ka Jibril al-muwakkal bil wahyi, seperti malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Wajib kita percaya.
Ya. Siapa malaikat menurunkan wahyu? Malaikat Jibril. Wa Mikail al-muwakkal bil matar. Dan ada malaikat Mikail yang ditugaskan menurunkan hujan. Wa Israfil al-muwakkal bin nafkhi fis sur. Dan malaikat Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala. Meniup trompet sangkakala. Ya. Akan datang kiamat, ditiup oleh malaikat Israfil, terjadilah kiamat. Setelah terjadi kiamat, semuanya hancur. Bumi ini rata, semuanya sudah rata semua, hancur semua, ditiup lagi, maka manusia bangkit dari kuburnya. Jadi itu yang punya tugas malaikat Israfil. Wa malakil maut al-muwakkal biqabdil arwah. Dan malaikat maut, malakul maut yang ditugaskan mencabut nyawa. Disebut namanya malakul maut di dalam Al-Qur'an. Adapun penamaan dengan nama Israel itu hadisnya tidak sahih. Malaikat maut yang diberi nama Israel sebenarnya tidak sahih. Yang sahih itu namanya malakul maut. Allah berfirman Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum." Katakanlah yang mewafatkan kalian, maksudnya yang mencabut nyawa kalian, malakul maut yang ditugaskan kepada kalian. Ya. Ini malaikat maut namanya malakul maut. Wa maliki khazinin nar, dan malaikat Malik penjaga neraka. Ada ayatnya ini. Ya. Qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka penduduk neraka itu berkata, wahai Malik, malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Silahkan Tuhanmu itu menghancurkan kami. Mereka minta supaya mati saja, hilang sudah rasa sakitnya siksa neraka ini. Tapi nggak bisa hancur, nggak bisa mati. Kalau kita masuk neraka kekal sudah orang-orang yang kafir. Jadi ada malaikat namanya malaikat Malik. Ya, wajib kita percaya karena disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah yu'minun biwujudil malaikatil kiram. Mereka percaya, Ahlussunnah wal Jamaah itu percaya tentang adanya para malaikat yang mulia. Wa annahum yaskununas sama, dan mereka para malaikat itu tinggal di langit. Mana alamatnya malaikat? Langit tempatnya. Adapun manusia kita di atas muka bumi. Kalau malaikat itu kan di langit. Wajib kita percaya. Karena ada hadisnya itu sampai bagaimana ada disebutkan. Jadi malaikat itu tinggal di langit. Wahum ibadun makhluqun. Mereka itu adalah hamba yang diciptakan. Mereka hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Khalaqahumullahu min nur. Mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat. Wahum zawatun haqiqiyah wa laysu quwan khafiyah. Mereka para malaikat itu adalah zat yang benar-benar ada. Zatnya ada malaikat itu. Bukan hanya sekedar kekuatan yang tersembunyi. Bukan. Bukan sekedar hanya kekuatan tersembunyi yang tidak kelihatan, tapi betul-betul malaikat itu ada zatnya. Wa annahum khuliqu qabla khalqi Adam alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya malaikat itu mereka diciptakan oleh Allah sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Duluan malaikat yang diciptakan. Wal malaikatu khilqatuhum 'azimah,
Para malaikat itu penciptaannya itu besar, enggak seperti manusia, besar para malaikat itu. Minhum man lahu janahan, di antara mereka ada yang punya 2 sayap. Di antara malaikat ada punya 2 sayap. Su ajnihatin masna wa sulas, itu dalam Al-Quran. Memiliki sayap 2, 3, 4. Wa minhum man lahu thalatha, di antara para malaikat itu memiliki 3 sayap. Wa minhum man lahu arba'ah, dan di antara mereka ada yang punya sayap 4. Wa minhum man lahu aktsaru min dzalik, dan di antara mereka itu memiliki sayap lebih dari itu, lebih dari 4 sayapnya. Wa tsabata anna Jibril alaihi salatu wassalam, dan telah sahih dalil hadis yang menunjukkan bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam lahu 600 janah. Beliau malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Sayap malaikat Jibril. Kullu janahin minha saddal ufuq. Setiap sayapnya dari yang 600 itu bisa menutup ufuk. Jadi ini sebelah timur misalnya, namanya ufuk, timur, ufuk barat. Seandainya matahari keluar, ya sudah terbit, lalu malaikat Jibril membentangkan sayapnya, ketutup ufuk ini. Jadi tadinya sebenarnya sudah terang di sebelah baratnya ini, langsung gelap kelihatan oleh sayapnya malaikat Jibril. Jadi bisa menutup ufuk. Itu 1 sayap saja. Beliau memiliki 600 sayap. Wa yu'minuna bi annal malaikata lahum quwwatun 'azimah. Dan ahlus sunnah wal jamaah percaya bahwasanya para malaikat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Wa hum jundun min junudillah. Bahkan para malaikat itu adalah satu tentara di antara tentara-tentaranya Allah. Balhum a'zamu jundillahi ta'ala, bahkan mereka adalah tentaranya Allah yang paling besar, itu para malaikat. Qadiruna 'ala tamattul bi amsal asya, para malaikat itu mampu menyerupakan diri dengan apa saja, ya, bisa menyerupakan diri dengan apa saja. Wa tashakkul bi ashkal jismaniyah, dia bisa berbentuk atau membentuk diri seperti bentuk jisim di badan manusia ini. Hasba ma taqtadihal halat, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keadaan. Allati ya'danu biha Allah Ta'ala, yang diizinkan oleh Allah. Seperti ketika malaikat datang kepada Nabi Muhammad, beliau pernah datang dilihat oleh Nabi dalam bentuknya yang asli, malaikat Jibril. Dan yang paling sering beliau datang kepada Nabi, beliau mirip dengan seorang sahabat Nabi. Dia merupakan dirinya seperti Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi namanya, sahabat. Kalau dia datang malaikat Jibril itu, dia menyerupakan dirinya mirip seperti Dihyah al-Kalbi. Wa hum yataharrakun, para malaikat itu bisa bergerak. Wa yas'adun, bisa naik. Wa yanzilun, bisa turun. Kepada malaikat. Jadi kalau kita manusia ini kemana saja, kalau dia jauh, kita butuh pesawat terbang. Ya, malaikat punya sayap. Ya, malaikat. Jadi nggak butuh seperti itu. Wa yu'minuna bi annal malaikatal kirama katsirun. Ahlus sunnah wal jamaah percaya bahwasanya para malaikat Allah yang mulia itu mereka itu banyak. La ya'lamu adadahum wa la yuhsihim illa Allah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya dan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah azza wa jalla. Malaikat itu banyak, sangat banyak. Ya, nanti ada hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Mudatsir ayat 31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia.
kecuali Allah. Dia sendiri yang tahu berapa jumlah para tentara yang para malaikat. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Wal malaikatu ibadun muqarrabun min Allah Ta'ala wa muqarrabun wa mukarramun. Para malaikat itu mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Dan mereka adalah para hamba yang dimuliakan oleh Allah. La yusafuna bidzukurah walal unusah. Para malaikat itu tidak disifati dengan laki-laki dan tidak disifati dengan perempuan. Jadi malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya. Jadi malaikat tidak punya apa? Jenis kelamin jadinya, enggak laki-laki, enggak perempuan, itu malaikat. Berbeda dengan kita. Wala yatanakahun wala yatanasalun. Mereka tidak menikah. Mereka juga tidak beranak pinak. Malaikat enggak ada beranak pinak malaikat. La yakuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan dan tidak minum. Ya, wajib kita percaya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Wala yamalluna ibadatallahi ta'ala wala yafturuna anha. Mereka tidak jemu, tidak bosan beribadah kepada Allah. Mereka tidak futur. Berbeda dengan kita. Kalau sholat saja terus, bosan kita. Makanya kita diwajibkan hanya 5 kali sholat. Mau nambah ada sholat sunat itu pun paling hanya berapa menit. Kalau malaikat enggak bosan di ibadah terus, tidak futur. Wala yata'abun, mereka tidak capek. Kalau kita capek, ya sholat lebih panjang saja terasa capek. Kita punya apa? Kita punya betis ataupun punya lutut. Malaikat tidak seperti itu. Wa yattasifuna bil husni wal jamal wal haya wal nizam wal a'malir rasyidah was sifatil hamidah. Dan para malaikat itu bersifat dengan kebaikan, dengan kegagahan, gagah, wal haya dan punya malu. Ya, al haya punya malu. Berarti jika diriwayatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk bersama Abu Bakar, masih tersingkap beliau punya apa? Punya sebagian dari paha, ya, atau lututnya. Datang Umar juga masih tersingkap biasa. Ketika datang Utsman bin Affan, beliau tutup, beliau perbaiki duduknya. Ditanyalah Rasulullah SAW, kenapa ketika Abu Bakar datang masih duduknya seperti biasa, masih bisa tersingkap, ya. Sebagian dari beliau. Umar datang juga begitu. Kok Utsman datang, Utsman bin Affan datang, beliau perbaiki duduknya dan beliau tutup, beliau punya paha, punya apa? Punya lutut itu. Maka beliau, Nabi kita bersabda, kaifa la astahi mimman yastahi minhul malaika. Bagaimana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku tidak malu dari orang yang malaikat saja malu dari dia. Malu kepada Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan menantu beliau, menantunya Rasulullah. Jadi maksudnya dari sini kita diambil dalilnya tentang malaikat itu bersifat al-haya, bersifat malu. Ya. Wan nizam, dan mereka taat aturan para malaikat itu. Wal a'malir rasyidah, mereka berbuat yang bagus. Was sifatil hamidah, dan mereka punya sifat-sifat yang terpuji. Para malaikat. Jadi bagus semua kalau malaikat ini. Berlawanan 180 derajat dengan syaitan. Kalau syaitan ya jelek semua. Dari rupanya jelek, perbuatannya jelek, ya niatnya jelek, rencananya jelek, jelek semua kalau syaitan. Kalau malaikat semuanya bagus. Wal malaikatu yakhshawnallaha ta'ala wa yakhafuna. Para malaikat itu mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah, betul-betul takutnya kepada Allah. Berbeda dengan kita sebagai manusia, ada yang betul-betul takut kepada Allah, enggak berani dia kalau Allah melarang, enggak berani dia untuk melangkahinya. Kalau Allah perintahkan berani dia meninggalkannya. Tapi banyak juga yang tenang-tenang saja kalau manusia. Ya, mau perintah, dia mau larangan, ya dia tidak gubris. Itu manusia.
Tapi kalau para malaikat nggak ada yang tidak takut kepada Allah. Kalau memang sudah diperintah dia kerjakan. Wa yusabbihunahu lailan wa nahara. Dan para malaikat itu bertasbih, menyucikan Allah siang dan malam. Mereka bertasbih. Wa yatufuna bil baitil ma'mur alladzi huwa fis sama'is sabi'ah. Dan para malaikat itu mereka tawaf di suatu tempat namanya Baitul Ma'mur. Tempatnya tawaf malaikat, yaitu di langit yang ketujuh. Kalau kita di bumi di Mekah tawaf. Nah di atas Mekah ini sampai langit ketujuh itu ada namanya Baitul Ma'mur, langit ketujuh. Di situ tempat tawafnya malaikat. Ya, manusia di bumi di kota Mekah. Wa yu'minuna bi anna al-malaikata yakhtalifuna 'anil bashar. Ahlus sunnah wal jamaah beriman dan percaya bahwasanya malaikat itu berbeda dengan manusia. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Bi annahum jubilu 'ala ta'ah wa 'adamil isyan. Mereka itu dibuat oleh Allah selalu taat dan tidak pernah maksiat. Selalu taat kalau malaikat, enggak pernah ya berbuat maksiat. Itu malaikat Allah. Khalaqahumullahu li'ibadati wa tanfidhi awamiri. Allah menciptakan para malaikat itu untuk ibadah kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Enggak pernah tidak melaksanakannya. Enggak pernah mengatakan tidak kalau para malaikat. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukarramun. Mereka berkata, orang-orang kafir, mereka berkata Allah yang bersifat Rahman itu memiliki anak. Perkataan orang kafir. Mereka, kalau orang Kristen mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, waliyadzubillah, itu kekufuran. Tapi orang-orang kafir dulu, orang Quraisy itu mengatakan malaikat itu anak Tuhan. Itu akidahnya orang-orang Quraisy dulu. Ya, mereka mengatakan malaikat sebagai anak Tuhan. Maka Allah katakan subhanah, maha suci Allah. Enggak benar itu. Bal ibadum mukarramun. Tetapi para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak mendahului Allah dengan ucapan. Enggak. Tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya. Kalau Allah ya berfirman, enggak berani mereka menyalahi apa firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani para malaikat itu. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka mengerjakan perintah Allah. Jadi selalu taat ya malaikat. Tidak pernah membangkang kalau malaikat. Berbeda dengan manusia. Wa yu'minuna bi anna al-malaikata la ya'lamuna al-ghaib illa ma 'allamahumullahu jalla wa 'ala. Dan ahlus sunnah wal jamaah beriman, percaya bahwa malaikat itu tidak mengetahui yang gaib. Malaikat enggak tahu yang gaib. Illa ma 'allamahumullahu jalla wa 'ala. Kecuali apa yang telah Allah ajarkan atau Allah kasih tahu kepada mereka. Itu saja. Yang selain diajarkan oleh Allah atau dikasih oleh Allah, malaikat enggak tahu. Enggak tahu yang gaib. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Naml, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada orang yang di langit dan tidak pula orang yang di bumi
tahu yang gaib. Enggak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Yang di langit siapa? Para malaikat. Mereka enggak tahu yang gaib kecuali yang memang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja enggak tahu yang gaib, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia. Bagaimana bisa tahu yang gaib? Makanya itulah menunjukkan kebohongan tukang-tukang ramal ini. Baik tukang ramal yang serem ataupun tukang ramal yang berbentuk seperti ustadz atau tuan guru. Sama saja. Kalau mereka mengaku dirinya mengetahui yang gaib, berarti mereka enggak beres sudah itu. Nah, karena tidak ada tuh yang gaib kecuali Allah. Malaikat saja tidak tahu. Para malaikat menjawab Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika disuruh untuk menyebut nama-nama benda. Ya. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami enggak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi jemaah rahimakumullah, malaikat tidak tahu yang gaib kecuali yang memang beliau dikasih tahu oleh Allah. Ya, tiba-tiba manusia seolah semuanya dia bisa tahu. Wah, benar. Malaikat saja enggak tahu semuanya. Wal malaikatu la yadkhuluna baitan fihi timsal wala surah wala kalb. Dan para malaikat itu tidak masuk ke suatu rumah yang ada berhala di situ. Ada patung, wala surah, tidak pula yang ada gambar makhluk bernyawa. Enggak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Wala kalbun, dan tidak akan memasuki rumah yang ada padanya anjing. Kalau ada anjingnya di rumah, akan dimasuki malaikat rahmat. Ya, yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa enggak akan dimasuki. Ya, yang ada patung-patungnya enggak akan dimasuki rumah tersebut oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa tidak dibenarkannya kita membuat patung, dan juga tidak dibenarkannya kita memajang foto-foto makhluk bernyawa, baik foto kita sendiri, foto keluarga. Tidak pula dibenarkan kita untuk melihara anjing, kecuali memeliharanya untuk berburu, baru ada keringanan dibolehkan. Wala yusahibuna rufqatan fiha jaras. Dan para malaikat itu mereka tidak membarengi suatu perkumpulan atau suatu jamaah yang ada di dalamnya lonceng. Di lonceng orang Kristen itu. Kalau orang Kristen mana ini untuk memberkati pakai lonceng dia. Malaikat tidak akan menemani jamaah yang memakai lonceng seperti itu, enggak. Wa yata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Dan malaikat itu mereka merasa terganggu dengan apa yang terganggu dengannya manusia. Terganggu malaikat dengan apa yang terganggu manusia dengannya. Berarti kalau mulut kita bau, ya, lalu kita sholat enggak bersihkan gigi, enggak pakai siwak, enggak pakai sikat, padahal bau baru dia makan sesuatu yang baunya bau. Nah, terganggu kawan kita sama-sama manusia dan bau mulut kita, malaikat juga terganggu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Para malaikat tidak masuk ke suatu rumah yang ada di dalamnya anjing, tidak pula yang ada di dalamnya gambar makhluk bernyawa. Rasulullah juga bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras." Para malaikat tidak akan membarengi suatu jamaah yang ada bersama mereka itu anjing dan ada bersama mereka lonceng. Wa ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah yu'minun. Mereka percaya, mereka beriman bi annal malaikatal kiram qad hajabahumullahu taala anha. Bahwasanya para malaikat yang mulia itu telah dihijab oleh Allah dari kita, didindingi oleh Allah sehingga mereka tidak bisa kita lihat. Fala narahum fi suwarihim allati khuliqu 'alaiha. Maka kita tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk rupa yang Allah ciptakan mereka padanya.
di atasnya. Bagaimana bentuknya yang asli malaikat tidak bisa kita lihat. Walakin kasyafahum li ba'di ibadih. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka tabir tersebut untuk sebagian hambanya, sehingga ada sebagian hamba yang bisa melihat malaikat. Kama ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allah 'alaiha marratain. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asli. Itu cuma 2 kali. 2 kali lihat oleh Nabi. Yang selebihnya itu beliau melihat malaikat Jibril itu tidak dalam bentuk rupanya asli, tapi beliau membentuk diri seperti manusia. Datang kepada Nabi dalam rupanya yang asli cuma 2 kali dilihat oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra pada kali yang lain. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Allah juga berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Bukanlah teman kalian itu orang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril itu di ufuk yang nyata. Jadi jemaah rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli 2 kali. Wa ahlus sunnati wal jamaah yu'minun. Ahlus sunnah wal jamaah beriman bi annal malaikata asnafun katsira. Bahwasanya para malaikat itu banyak macamnya. Bermacam-macam malaikat ini. Minhum al-muwakkaluna bihamlil arsh. Di antara mereka ada yang ditugaskan memikul arash. Yang mikul arash ini sebelum datang hari kiamat ada 4 malaikat yang mikulnya. Setelah datang hari kiamat 8 malaikat yang mikulnya. Allah berfirman, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah." Dan yang memikul arsy Tuhanmu di atas mereka pada hari itu, pada hari kiamat adalah 8. Dalam Al-Quran surat Al-Haqqah. Wa minhum al-muwakkaluna bil wahyi. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Wa minhum al-muwakkaluna bil jibal. Sebagian mereka ada yang ditugaskan mengurus gunung. Ya, mengurus gunung. Makanya dulu ketika Nabi pergi dakwah ke Taif, enggak diterima dakwah beliau. Beliau di sana berapa bulan. Beliau dilempar di kita sampai berdarah kakinya. Datanglah kepada beliau malaikat gunung menawarkan kalau mau Al-Akhshabain, 2 gunung yang di Mekah itu akan ditimpakan kepada mereka orang-orang Taif itu. Nabi menolak. Beliau menolak, beliau berharap nantinya dari tulang sulbi mereka akan lahir orang-orang yang ibadah kepada Allah. Jadi ada malaikat gunung. Ya. Tapi di tengah-tengah orang tasawuf tarekat lain lagi. Ada wali-wali. Katanya wali-wali itu dia jaga gunung-gunung Rinjani, dia jaga wali-wali itu katanya. Pokoknya wali-wali manusia dari kalangan manusia yang dikatakan orang alim padahal sudah mati disebutnya wali, jaga gunung, dia katanya. Itu enggak benar. Ya, yang ada itu malaikat gunung ada. Kalau wali-wali jaga gunung, jaga laut enggak ada, itu enggak ada istilah seperti itu. Yang ada itu malaikat. Wa minhum khazanatul jannah, dan di antara malaikat itu ada yang penjaga surga. Wa khazanatun nar, dan ada penjaga neraka. Wa minhum al-muwakkaluna bi hifdzi a'malil ibad min khairin wa syarr, dan di antara mereka itu ada yang ditugaskan untuk memelihara, menulis amal perbuatan hamba yang baik ataupun yang buruk. Ada tukang catat, dicatat ya oleh malaikat al-kiram al-katibin. Wa minhum al-muwakkaluna biqabdil arwahil mu'minin, dan di antara mereka ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya orang-orang beriman. Wa minhum al-muwakkaluna biqabdi arwahil kafirin, dan di antara mereka ada yang ditugaskan mencabut nyawanya orang-orang kafir. Wa minhum al-muwakkaluna bisu'alil 'abdi fil qabr, dan di antara mereka ada yang ditugaskan menanya seorang hamba di dalam kubur. Sudah mati, datang malaikat Munkar dan Nakir. Ini tugasnya macam-macam malaikat.
Wa minhum, kita selesaikan ya supaya habis ini masalah malaikat. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu bagi kita yang belum kita ketahui bisa kita ketahui. Wa minhum may yastaghfiruna lil mu'minin, dan di antara malaikat itu ada yang ditugaskan memohonkan ampun orang-orang beriman, dimintakan ampun. Orang-orang beriman dimintakan ampun oleh para malaikat. Wa yusalluna 'alaihim wa yuhayyunahum, dan di antara para malaikat itu memberi selawat kepada orang-orang beriman dan memberikan penghormatan kepada orang beriman. Wa minhum man yashhaduna majalisil ilm wa halaqatiz dzikr fayuhiffunahum bi ajnihatihim, dan di antara malaikat itu ada yang hadir menghadiri majelis ilmu pengajian begini, ya ada malaikat yang mencari tempat-tempat pengajian, dia hadir malaikat ya. Dan ada hadis yang sahih, wa halaqatiz dzikr, dan halaqah-halaqah orang mengingat Allah, barang-barang orang datang di masjid dia baca Quran ya, dia buat pengajian, dia saling ingatkan. Itu malaikat, ada malaikat yang istilahnya masalah as-suyyahin, malaikat yang kesana kemari cari tempat orang-orang yang ya bermajelis, majelis ilmu, majelis zikir ya, datang malaikat. Fayahuffunahum, lalu malaikat itu yahuffunahum, mengelilingi mereka bi ajnihatihim, dengan sayap-sayapnya. Syukurlah kita nggak lihat malaikat yang datang, tapi Nabi yang memberitakan tentang hal ini. Ya, Nabi memberitakan. Maka kalau kita mau didoakan oleh para malaikat, dijaga oleh malaikat, kita hadir ke majelis ilmu. Ya, makanya orang kalau dia datang ke tempat majelis ilmu, pulang-pulang terasa tenang batinnya itu. Tenang batinnya. Ya, kenapa? Memang malaikat hadir, ya rahmatullah. Ya. Wa minhum man huwa qarinun lil insan la yufariquh, dan di antara para malaikat itu ada yang menyertai manusia dan tidak pernah berpisah dengannya. Nah, disebut qarinul khair, karena manusia itu ada dua qarinnya, ada qarinul khair, ada qarinus su. Ada yang selalu bersama dia, yang menyuruh dia berbuat kebaikan, itu malaikat. Ada juga qarinus su, yang selalu menyertai dia, selalu mengajak dia berbuat buruk, menanamkan kepada dia keinginan-keinginan yang buruk, khayal-khayal yang buruk, itu syaitan. Disebut qarin itu. Ada qarinnya yang baik, ada qarin yang buruk. Wa minhum may yad'ul ibad ila fi'il khair fi kulli yawm. Sebagian malaikat itu ada yang mengajak hamba-hamba Allah untuk berbuat kebaikan setiap hari, malaikatnya. Wa minhum man yu'minu ala du'a'il mu'minin, dan sebagian malaikat ada yang mengaminkan doanya orang beriman. Tugasnya mengaminkan doa. Kalau kita berdoa, malaikat yang mengaminkan. Nah, makanya kalau imam selesai waladhdallin, imam beramin, kita barengi imam mengatakan amin. Karena barang siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, ya, karena malaikat ikut ngamin, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yakunu du'a aqraba ila al-ijabah. Dengan demikian, dengan diaminkan oleh malaikat, maka doanya itu lebih cepat diterima oleh Allah. Wa minhum al-muwakkaluna bihimayatis salihin wa tafriji kurabihim. Dan di antara malaikat itu ada ditugaskan untuk menjaga orang-orang saleh. Mau dijaga oleh malaikat, jadilah orang saleh. Jadi ada malaikat yang ditugaskan menjaga orang-orang saleh, wa tafriju kurabihim, dan menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka, orang-orang yang saleh. Ada malaikat yang ditugaskan seperti itu. Wa minhum may yashhaduna janaizas salihin, dan di antara malaikat itu ada yang tugasnya menghadiri jenazahnya orang-orang yang saleh. Orang yang meninggal dunia, orang saleh, orang baik, dihadiri oleh malaikat. Ada yang bertugas seperti itu. Malaikat menghadiri. Wa yuqatiluna ma'al mu'minin, dan di antara malaikat itu ada yang berperang bersama orang beriman. Perang Badar, malaikat ikut berperang. Ya, sehingga walaupun sedikit jumlah kaum muslimin saat itu, musuhnya banyak, kalah mereka. Jadi malaikat ikut perang. Wa yuthbitunahum fi jihadihim ma'ada'illahi ta'ala. Nah, malaikat itu menguatkan mereka di dalam jihadnya orang-orang beriman ketika melawan musuh-musuh Allah. Wa minhum al-muwakkaluna bil'anil kuffar wa inzalil azab alaihim.
Dan sebagian malaikat itu ada ditugaskan untuk melaknat orang-orang kafir dan menurunkan azab kepada mereka. Malaikat yang ditugaskan Allah mengirimkan azab itu kepada orang-orang kafir. Wa minhum al-muwakkaluna bihimayati Makkah wal Madinah an-nabawiyyah min dukhulil dajjal. Dan di antara para malaikat itu ada yang ditugaskan untuk menjaga kota Mekah dan menjaga kota Madinah supaya tidak masuk dajjal. Karena dua kota ini enggak bisa dimasuki oleh dajjal. Kota Mekah dan kota Madinah. Di setiap penjurunya itu ada malaikat yang menjaga. Wa minhum man yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian malaikat itu ada yang ditugaskan dia itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mu'minin, dan berselawat kepada orang-orang beriman. Malaikat berselawat kepada kita sebagai beriman. Wa yad'una lahum, dan malaikat itu mendoakan mereka, mendoakan orang beriman. Wa yastaghfiruna lahum, dan memintakan ampun buat mereka. Malaikat yang mintakan kita ampun kalau kita orang beriman. Wa minhum may yuballighuna Nabi sallallahu alaihi wasallam an ummatihi salam, dan sebagian dari malaikat itu tugasnya menyampaikan kepada Nabi salam umatnya. Kita kan dari jauh salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam, keselamatan, kesejahteraan buat wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkahannya. Nah, salamnya kita itu ada malaikat bertugas menyampaikannya kepada Nabi. Jadi nggak perlu kita kirim-kirim lewat manusia. Ada yang umrah, ada yang haji, nanti sampaikan salam kepada Nabi. Nggak perlu. Kita salam, malaikat menyampaikannya. Malaikat menyampaikannya. Jadi inilah jamaah rahimakumullah pembahasan mengenai malaikat Allah. Mudah-mudahan ada ilmu yang baru tentang malaikat Allah yang bisa kita menjadi tambahan ilmu buat kita jamaah rahimakumullah. Nanti baru kita masuk kepada masalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Wallahu a'lam. Adakah belum yang bertanya? Belum. Apakah saja hadis yang mengatakan orang